sampai ke urusan bisnis scam sama judul di Kamboja juga tuh ternyata tuh jadi sumber masalahnya loh. Bukan cuma rebutan area perbatasan doang. Dan karena pada dibombardir kan sarang-sarang judul sama scamnya, akhirnya kita sangka udah kelar ya masalah ini ya. Udah ada deklarasi damai, udah foto bareng. Kejadian lagi dong. Setelah berbulan-bulan, tiba-tiba keluar berita yang nyebut kalau militer Thailand ngeluncurin operasi militer yang nargetin Kamboja. Dan kali ini skalanya tuh nggak main-main ya. Bukan cuma konflik lanjutan dengan skala kecil. Enggak. Soalnya Thailand tuh sampai ngerahin pesawat tempurnya loh buat ngegempur Kamboja. Dan ya kayak biasa, di sini masing-masing pihak tuh saling nuding. Pihak sana yang mulai. Enggak. Pihak sana yang mulai duluan. Tapi sumpah jujur ini gua kaget sih liatnya sih. Kok tiba-tiba ribut lagi nih? Bukannya kemarin udah damai. Udah sampai Trump lah yang turun tangan loh. Kok tetap pada berani dua negara ini? Ada apa nih sebenarnya nih? Mana lagi momen SEA Games lagi kan? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Thailand sama Kamboja perang lagi. Di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita bahas konflik terbaru antara Thailand sama Kamboja, enaknya kita flashback dikit kali ya ke konflik awal yang pecah di bulan Juli kemarin. Jadi kalau lu inget, konflik ini tuh kan akarnya kan dari sengketa perbatasan ya, khususnya di sekitar Candi Pravihan sama Tamun Tom. Baik Thailand maupun Kamboja, mereka tuh sama-sama ngeklaim itu tuh adalah wilayah mereka, teritori mereka yang harus dipertahankan. Nah sebenarnya Mahkamah Internasional tuh udah 2 kali mutusin kalau wilayah itu tuh punyanya Kamboja. Tapi Thailand tetap nggak terima di sini. Nah, singkat cerita, setelah insiden-insiden kecil di awal tahun, ketegangan akhirnya meledak di akhir Juli 2025. Bener-bener selama 3 hari, dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2025, Thailand sama Kamboja, mereka terlibat baku tembak, make artileri berat. Kamboja nembakin roket BM-21 ke pemukiman warga, Thailand mereka ngebales dengan ngebom pakai pesawat tempur F-16. Pokoknya ya waktu itu tensinya udah tinggi banget lah tuh. Dan singkat cerita, konflik ini akhirnya mereda setelah Kamboja minta gencatan senjata. Nah, intinya itu tuh. Kalau lu mau tahu lebih detailnya, lebih lengkapnya, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing อย่างไรก็ตามในการประชุมยูเนสโกครั้งที่ 32 ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาทำให้ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาโจมตีรัฐบาลอย่างหนักว่าการลงนามแถลงการร่วมของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างต่อยูเนสโกว่าไทยสนับสนุนแม้ว่านายนพดลจะออกมาปฏิเสธ Oke, sekarang kita masuk ke konflik yang sekarang nih, Thailand versus Kamboja jilid 2. Jadi setelah gencatan senjata di bulan Juli kemarin, itu sempat ada upaya damai yang lumayan serius tuh. Kalau menurut The Guardian, di bulan Oktober 2025 kemarin tuh bahkan sampai ada deklarasi damai bersama yang disaksikan langsung sama PM Malaysia, Anwar Ibrahim, sampai Presiden Amerika, Donald Trump. Nah dari sini kan kelihatannya kan udah aman kan ya? Udah deklarasi damai begini kan? Tapi ternyata kondisi damai ini nggak bertahan lama nih. Malah saling serang lagi mereka. Awal saling serang laginya tuh gimana? Masalah tuh mulai muncul lagi di hari Minggu tanggal 8 Desember 2025 kemarin. Jadi kalau menurut BBC, militer Thailand tuh ngeklaim kalau pasukan mereka yang lagi kerja ngebangun jalan akses di daerah sengketa tiba-tiba ditembakin sama tentara Kamboja. Gara-gara ini akibatnya dua tentara Thailand lagi bertugas tadi tuh mereka tuh ngalamin luka-luka. Menurut Thailand. Terus nggak cuma itu, masih menurut klaimnya tentara Thailand yang dilansir dari CNN disebut di hari Seninnya, tanggal 9 Desember 2025 dini hari, pasukan Kamboja juga tuh dilaporkan nembakin artileri dan mortir yang ngebikin 1 orang tentara Thailand tewas dan 7 lainnya ngalamin luka-luka. Tapi ya kayak biasa, Kamboja ngebantah semua tuduhan ini ya dan bilang kalau mereka tuh nggak pernah mulai duluan. Yang ada mereka tuh malah balik nuduh Thailand udah nyampein informasi palsu. Dan ya udah, akhirnya di hari Senin tanggal 9 Desember 2025 pagi, Thailand yang ngerasa diserang duluan, mereka akhirnya ngeluncurin operasi militer balasan. Gak nanggung-nanggung, mereka langsung ngeluncurin serangan udara ke beberapa titik yang mereka klaim sebagai pos-pos militernya Kamboja. Nah, dapat serangan keras dari Thailand gini, Kamboja tuh langsung ngecap tuduhan ini sebagai agresi brutal dan bilang kalau Thailand tuh nargetin area-area sipil loh, bukan cuma area militer loh. Area sipil mereka incer, mereka ngincer warga Kamboja. Menurut Kamboja. Dan ya udah, mulai dari situ pertempuran skala besar pecah lagi deh di perbatasan Thailand-Kamboja. Cambodia and Thailand say they've launched fresh strikes against one another as their long-running border dispute again flares into deadly conflict. Cambodia said its forces had retaliated overnight, and on Tuesday morning,
and was fighting to defend itself after being patient for 24 hours, it said. Thailand said its fighter jets had again struck Cambodian positions. Dan akhirnya, kalau menurut laporan dari Al Jazeera sama BBC disebut, sejak Thailand meluncurin operasi militer skala besar ke Kamboja, kedua negara tetangga ini tuh langsung saling ngegempur wilayah lawannya, pakai artileri, roket, dan mortir di sepanjang perbatasan. Kamboja bahkan dikabarkan udah nembakin roket BM-21 mereka lagi tuh. Salah satu senjata andalan yang mereka pakai sepanjang konflik bulan Juli kemarin. Dan ngelihat ini, Thailand jelas nggak tinggal diem dong. Mereka juga nggak kalah all in nih. Mereka langsung ngerahin pesawat tempur mereka buat melancarin serangan dari udara. Sama mereka juga ngerahin tank-tank mereka. Dan gara-gara dua-duanya makin all in, akhirnya dalam waktu yang relatif singkat, konflik yang tadinya fokus di satu titik, itu sekarang jadi nyebar deh. Nyebar ke beberapa provinsi perbatasan di kedua negara. Disebut kalau menurut beberapa sumber, seenggaknya sekarang tuh udah ada 7 provinsi di Thailand yang terdampak konflik. Kayak Provinsi Sisaket, Surin, Buriram, sama Ubon Ratchathani. Dan di sisi Kamboja, seenggaknya ada 5 provinsi yang terdampak. Termasuk di sini Pravihan, Odan Minche, sama Banti Minche. Dan mirisnya nih, karena pada all in kan, endingnya Candi Pravihan yang diperebutkan itu malah rusak, jir. Malah ikut kena serang. Aduh. Dan akhirnya ya, kayak udah sering gue bilang, ketika konflik atau bahkan perang pecah, pihak yang paling disengsarakan tuh ya pasti masyarakat sipilnya. Ya, kita lihat aja dari konflik ini deh. Walaupun baru berlangsung beberapa hari, dampaknya ke masyarakatnya kan udah parah banget kan. Nih, kalau menurut The Diplomat, lebih dari 1,5 juta orang dari kedua negara terpaksa ngungsi dari rumah mereka buat nyari tempat aman. Bayangin deh tuh, 500.000 orang, jir. Ini tuh kan hampir kayak apa ya? Ya, kira-kira hampir kayak satu Cimahi tiba-tiba harus pada pindah loh. Gila kan? Terus selain itu, korban jiwa juga terus berjatuhan loh. Nih, sampai gue bikin video ini, Kamboja tuh ngelaporin seenggaknya ada 9 warga sipil mereka yang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Sementara itu, pihak Thailand ngelaporin ada 9 tentara mereka yang tewas, ratusan lainnya luka-luka, dan 3 warga sipil juga jadi korban jiwa. 3 warga sipil meninggal. Dan ini tuh masuknya tuh angka yang serem banget loh. Soalnya kan konfliknya kan baru beberapa hari kan. Tapi udah segini korbannya. Aduh. Tapi ya dari video-video yang seliweran di internet juga sih udah kelihatan banget ya. Emang banyak banget kan tuh rekaman yang nunjukin fasilitas publik dan pemukiman sipil yang juga kena tembak. Entah itu sengaja ataupun enggak, yang pasti tempatnya rusak aja. Nih mensrul teh prong tak meh teh jom nih. Cik đạp đơ chứ có cik nhà stop có đi lư ta bọc cô lư ta cho ôi có đâm theo một tin stop đâm bằng ban này เครียดมากนะคะอยากให้บ้านเมืองเราเนี่ยสงบเร็วๆนะคะก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียนะคะพอได้ยินแบบการสูญเสีย Dan gilanya lagi nih, saking panasnya situasi, dampaknya tuh sampai ngerembet ke dunia olahraga loh. Ya, gue yakin lo juga pada tahu lah. Kayak kalau menurut CNA, Kamboja tuh secara resmi menarik seluruh delegasi atletnya dari SEA Games ke-33 yang lagi berlangsung di Bangkok, Thailand. Dan alasan utama kenapa mereka narik gini ya jelas masalah keamanan ya. Jadi Komite Olimpiade Kamboja tuh bilang mereka dapat banyak permintaan dari keluarga atlet yang khawatir sama kondisi di sana. Dan ya ini wajar sih ya, emang situasinya lagi begitu kan, kayak masuk ke kandang musuh kan. Ya wajar kalau keluarganya khawatir, takut pada nggak bisa keluar kan tuh atlet-atlet kan. Dan sedihnya ini tuh jadi pertama kalinya satu negara mundur total dari SEA Games yang lagi berjalan. Ya sedih dong, gimana nggak sedih? Yang namanya SEA Games tuh kan bisa dibilang ini tuh jadi salah satu ajang menjalin persahabatan antar negara ASEAN kan. Ini SEA Games lagi berjalan, bukannya makin bersahabat, yang ada mereka malah perang tuh. Mana sampai mundur total lagi kan Kambojanya kan. Aduh. Terus yang parah lagi kemarin juga kan banyak negara yang bete kan, gara-gara banyak kesalahan teknis pas upacara pembukaannya. Kayak lampu di delegasi Kamboja yang nggak nyala, terus bendera Indonesia juga malah jadi bendera Singapura. Ya pokoknya banyak lah. Aduh. Pratetai. Nah, ngelihat dua negara tetangga di Asia Tenggara ini berantem, dunia internasional pastinya nggak tinggal diem dong. Dari kawasan ASEAN dulu deh, Malaysia yang emang lagi jadi apa ya bisa dibilang ketua RT-nya ASEAN, mereka tuh jadi salah satu pihak yang langsung berusaha nengahin masalah ini. PM Malaysia, Anwar Ibrahim, beliau langsung nelpon pemimpin kedua negara ini.
Beliau nelpon PM Thailand, Anutin Chanivakul, sama nelpon PM Kamboja, Hun Manet. Dan setelah nelpon dua-duanya, kalau menurut Anwar Ibrahim, kedua pemimpin tuh sebenarnya tuh nunjukin keterbukaan dan kemauan buat ngelanjutin negosiasi damai. Menurut Anwar Ibrahim. Soalnya terus kalau kita lihat dari update terbarunya nih, kok keterbukaan dan kemauan buat negosiasi damai ini belum kelihatan ya? Itu di lapangan buktinya masih pada saling serang tuh mereka, masih ribut tuh mereka, masih jeger-jeger. Terus selain dari dalam ASEAN, ada juga nih sosok yang ditunggu-tunggu aksinya. Sosok yang kemarin juga tuh banyak disorot karena dianggap jadi pahlawan yang menyelesaikan konflik dua negara ini. Ya, walaupun yang ngeklaim kayak gitu tuh diri dia sendiri ya. Iya, siapa lagi kalau bukan Donald Trump? Ya, mengingat gencatan senjata sebelumnya tuh doi yang nengahin kan. Jadinya makin banyak deh tuh pihak yang berharap Trump bisa nelpon pemimpin dua negara ini. Dan minta dua-duanya buat damai dan nahan diri. Dan bener aja, kalau menurut Al Jazeera, Trump tuh bilang ke wartawan kalau dia berencana bakal nelpon kedua pemimpin buat nyetop perang ini. Bener-bener dengan pedenya Trump bilang, "Saya rasa saya bisa membuat mereka berhenti berkelahi. Ya, siapa lagi yang bisa melakukan itu selain saya?" Ya. Thailand's foreign minister says that Trump's claim fighting was coming to an end was not based on fact. Now, we're concerned because some of the points in his tweet doesn't, in our view, doesn't reflect an accurate understanding of the situation, and some of the points are inconsistent with the facts. Tapi nih, ngerinya nih, di saat banyak pihak berharap negosiasi damai terjadi, di sisi lain, pemerintah Thailand tuh kelihatannya tuh malah kayak rada ogah gitu sama ide mediasi pihak ketiga. Yang ada mereka tuh malah pengen ngegas terus. Nih, kalau menurut Thai PBS, Jenderal Chayaprak Duangprapat dari militer Thailand, dia tuh bilang, "Tujuan dari kami, militer Thailand, adalah membuat cacat militer Kamboja untuk waktu yang lama. Demi keselamatan anak-anak kami." Gila kan ini kan? Terus kalau menurut The Nation Thailand, kalau kata Kementerian Luar Negeri Thailand juga, mereka tuh bilang waktunya tuh belum tepat buat negosiasi. Kenapa? Soalnya mereka ngerasa Kamboja tuh udah terlalu ngelewatin batas karena sampai bikin warga negara Thailand tewas. Sama mereka juga minta Kamboja bertanggung jawab soal ranjau darat yang mereka tuduh dipasang sama pihak Kamboja. Nah, kalau itu semua udah dilakuin, baru deh tuh ayo tuh ngobrol lebih lanjut tuh. Jadi ya intinya pemerintah Thailand mereka tuh nuntut adanya kejelasan dan permintaan maaf dulu dari Kamboja. Kalau emang pengen nego. Kalau emang pengen masalahnya selesai dengan damai. Tambahan dikit, kemarin nih Trump tiba-tiba ngumumin kalau Thailand Kamboja tuh udah damai. Tapi terus statement Trump ini dibantah sama Anutin, sama PM Thailand. Dia bilang masih lanjut kok saling serangnya, masih lanjut kok perangnya, selama Kamboja nggak nunjukin itikat buat damai. Jadi ya kelihatan nih Thailand emang masih pengen ngegas terus di sini. Anjir, kebayang Trump egonya kena tuh. I think we just did a very good job with Thailand and Cambodia. We had them stopped, and I've been saying I stopped 8 wars, but they started shooting at each other 2 days ago. It wasn't good. And we got it, I think, straightened out today. So Thailand and Cambodia is in good shape. He wants a ceasefire. I told him to tell our friends, don't just say a ceasefire, but they must tell the world that Cambodia will ceasefire, withdraw its troops, remove all landmines it has planted. They must show us first. Cambodia violated the joint declaration first. Those that violated the agreement must take responsibility, not the opposite. Nah, yang menarik juga, di dalam negeri Thailandnya sendiri, itu ada loh suara-suara kritis yang berseberangan sama pemerintah. Jadi dari partai oposisi, dari People's Party, dari partai Orange, mereka tuh bilang kalau pemerintah tuh jangan cuma ngandelin otot militer doang lah. Menurut mereka ini akar masalahnya tuh udah bukan cuma soal perbatasan doang nih, tapi juga ada hubungannya sama jaringan scam online yang diduga kuat jadi mesin ATM-nya rezim Hun Sen di Kamboja. Iya, partai Orange setuju, Kamboja tuh emang banyak nimbulin masalah buat Thailand. Tapi mereka tuh minta caranya tuh yang elegan gitu loh. Lewat diplomasi gitu loh. Jangan cuma ngandelin otot doang, jangan malah perang. Soalnya kalau ngandelin perang doang, ntar Thailand malah dicap sebagai negara agresor kan di mata dunia kan. Tapi ya ternyata itu ya, sampai ke urusan bisnis scam sama judul di Kamboja juga tuh ternyata tuh jadi sumber masalahnya loh. Bukan cuma rebutan area perbatasan doang. Ngeri.
Dan update terbarunya, sebenarnya pemerintah Thailand mereka tuh setuju sama masalah judul dan scam ini. Tapi balik lagi, endingnya mereka bukan pakai cara diplomasi nih. Yang ada sama mereka itu serang judul sama scam di Kamboja tuh malah langsung mereka bombardir. Dan karena pada dibombardir kan sarang-sarang judul sama scamnya, akhirnya endingnya, untungnya, alhamdulillahnya, korban-korban perdagangan manusia di sana jadi pada berhasil kabur deh. Ya, keren juga sih kalau begini. Dan terakhir, update terbarunya, pas gue lagi bikin video ini nih, tiba-tiba PM Thailand, Anutin, dia tuh ngumumin kalau DPR Thailand dibubarkan. Dan dia bilang ini dilakukan buat mengembalikan kekuasaan ke rakyat. Lah, dan terkait keputusan ini, dia nih udah dapat restu dari raja ya, jadi ya bisa dibilang udah resmi lah ini. Tapi kenapa DPR-nya dibubarin? Alasannya kalau menurut Anutin, soalnya pemerintahan dia tuh sekarang tuh nggak bisa berjalan dengan dengan stabil, dengan semestinya. Soalnya dia tuh sekarang tuh mimpin pemerintahan minoritas. Atau simpelnya gini deh, dia tuh kan naik jadi PM kan ngegantiin Ung Ing kan. Dan dia tuh sebenarnya tuh partai dia tuh di pemilu kemarin tuh nggak menang terlalu banyak suara. Jadi ketika sekarang dia naik jadi PM nih, itu tuh dia tuh kayak mimpin geng oposisi, bukan geng pendukung dia. Terus ditambah lagi langkah-langkahnya partai Orange, partai oposisi yang jadi mayoritas di parlemen, mereka tuh kan selalu kayak mempertanyakan atau nyerang Anutin kan. Kayak yang tadi tuh, jangan perang, jangan pakai otot doang. Atau sempat juga kemarin mereka tuh mau ngajuin mosi tidak percaya ke Anutin. Nah, gara-gara ini pemerintahan Thailand jadi goyang lah nih. Ekonomi goyang, keamanan goyang, ya macam-macam lah pokoknya. Dan dengan adanya kejadian ini dipastikan dalam waktu dekat Thailand tuh bakal ngadain pemilu lagi. Gila. Bener-bener sinetron ini. Tapi walaupun gitu, walaupun DPR-nya dibubarin, tapi udah dipastikan kalau kejadian ini nih nggak akan mempengaruhi situasi konflik Thailand sama Kamboja. Konfliknya, saling serangnya, atau minimal serangan dari Thailandnya, itu dipastikan bakal terus berlanjut. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah masalah Thailand-Kamboja ini bisa segera mereda lewat jalur diplomasi? Atau malah konfliknya tuh bakal berlanjut, eskalasi terus, sampai akhirnya jadi perang? Yang mana nih? Silakan komen. People in Thailand will soon be heading to the polls to choose a new government. The king has endorsed a decree to dissolve parliament, paving the way for early elections. The move comes just hours after an online message by the Prime Minister Anutin Chanvirakul. He posted on his Facebook page saying, quote, "I'm returning power to the people." Ini gue lihat-lihat orang kita banyak nih yang kemakan narasi ini nih. Jadi pada muji Perdana Menteri Thailand. Padahal nggak gitu, nggak gitu. Ya kasarnya bisa dibilang lagi bohong itu dia mau ngebalikin kekuasaan ke rakyat. Nggak gitu. Justru dia tuh ngebubarin DPR soalnya dengan DPR yang sekarang kekuasaan dia tuh terbatas. Atau berarti dia tuh nggak bisa bertingkah seenaknya. Nih jadi gini nih, Anutin si PM Thailand dia tuh ngebubarin DPR karena 3 hal. Karena dia mimpin pemerintahan minoritas, koalisi dia goyah, dan dia mau kena mosi tidak percaya. Yuk kita bahas satu-satu nih. Pemerintahan minoritas. Jadi di pemilu Thailand 2023 kemarin, partainya si Anutin, partai Bum Jai Thai, itu tuh cuma ada di peringkat 3. Dan secara jumlah suara pun itu tuh jauh banget sama peringkat 1-2-nya. Pemenang pertama partai Orange, yang kita tahu partai yang pro rakyat banget, yang akhirnya di DPR tuh dapat 100 lebih kursi. Terus pemenang keduanya tuh partai Pelatai, yang dapat 100 lebih kursi juga. Dan baru tuh pemenang ketiganya itu partai Bum Jai Thai, partainya si PM Thailand sekarang yang cuma dapat 60-an kursi. Jadi ya jauh banget kan. Nah dengan posisi kayak gitu kan harusnya kan yang jadi Perdana Menteri kan dari partai Orange kan, karena mereka yang menang kan. Tapi kan terus kayak yang kita tahu calon dari partai Orange, Pita, dia kan dijegal kan biar nggak bisa jadi PM kan. Dan akhirnya jadi PM tuh dari partai Pelatai sebagai partai dari peringkat kedua. Ada 2 orang tuh dari partai Pelatai yang jadi PM. Yang pertama Seta, terus nggak lama Seta diturunin diganti sama Ung Ing. Nah kemarin Ung Ing juga kan diturunin kan. Nah dari situ baru tuh naik tuh Anutin dari partai Bum Jai Thai, dari partai peringkat ketiga yang sebenarnya suaranya nggak banyak-banyak banget. Dan itulah yang akhirnya jadi masalah. Karena dia nih dari partai yang jumlah suaranya tuh nggak banyak-banyak banget kan, akhirnya dia nih kayak mimpin orang-orang oposisi dia. Karena itulah pemerintahan dia disebut sebagai pemerintahan minoritas. Akhirnya dia kalau mau ngapa-ngapain tuh selalu kebentur tuh sama DPR-nya yang kebanyakan diisi sama orang-orang partai Orange sama partai Pelatai. Udah gitu kemarin anggota DPR dari partai Orange tuh kan mau ngajuin mosi tidak percaya ke dia kan. Soalnya udah kan kebijakan dia stagnan, ekonominya juga nggak jalan. Nah mungkin panik lah dia di sini. Akhirnya dibubarin tuh DPR-nya tuh sebelum dia yang diturunin. Jadi nggak ada tuh ngembaliin kekuasaan ke rakyat. Orang DPR sekarang isinya kebanyakan malah dari partai pro rakyat.
malah dibubarin. Jadi ngembaliin kekuasaan ke rakyat tuh lebih ke karena rakyat bakal disuruh milih lagi, karena mereka bakal ngadain pemilu lagi. Nah, buat anda-anda yang sempat memuji, yuk kita belajar nggak gampang kemakan omongan pejabat yuk. Yuk, bisa yuk. Oke, sekian learning minggu kali ini tentang kenapa Thailand sama Kamboja saling serang lagi. Dan sejujurnya ini kalau udah begini ya emang agak susah sih ini didamaikannya ya. Aduh. Tapi sebenarnya ya terkait keadaan Thailand nih gue punya satu concern nih. Kan Thailand sekarang tuh kan kayak lagi amburadul banget kan. Udah kan lagi berkonflik di perbatasan. Terus ekonomi melemah, DPR dibubarin. Nah dengan keadaan kayak gitu, kok rupiah kita kok tetap lebih lemah dari mereka ya? Malah makin melemah loh, makin jauh loh jaraknya loh. Itu negara yang lagi nggak baik-baik aja loh. Kok kita kok makin melemah terhadap mereka? Itu gimana ya? Aduh. Makin susah saya mudik kalau kayak gini, makin mahal nih soalnya nih. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau video, atau di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.